Shalom, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali saya Pendeta Yohanes Purnomo menyampaikan renungan pada saat ini yang saya kasih judul atau tema ketekunan. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, kembali firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada saat ini, saya kasih tema berbicara tentang ketekunan. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi jelas mengatakan jika kita jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan, firman Tuhan mengatakan itu berbicara suatu kebahagiaan. Saudara kasih Tuhan, berbicara tentang pencobaan itu merupakan problem masalah kehidupan yang dihadapi oleh setiap manusia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kalau kita menghadapi banyak pencobaan, dengan arti kata lain, kalau hidup kita mengalami banyak masalah, problem, tantangan, kesulitan, kesukaran akan hidup ini, Alkitab menjelaskan dalam hidup kita pada saat ini, yaitu kita dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah prinsip kehidupan kekristenan. Di dalam kita mengiring Tuhan, setiap orang-orang percaya harus berani menghadapi tantangan hidup ini, harus berani menghadapi problem, kesukaran hidup ini. Di dalam kehidupan orang-orang Kristen harus mau dibentuk, diolah, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa supaya saudara dan saya semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, renungan yang saya sampaikan 1 bulan yang lalu tentang motivasi mengikut Tuhan. Bagaimana ada banyak orang Kristen mengikut Tuhan, motivasinya hanya ingin diberkati, hanya ingin sukses, hanya ingin disembuhkan dari sakit penyakit, hanya ingin dipulihkan dan sebagainya dan sebagainya. Memang itu tidak salah, memang itu benar, tetapi ada sesuatu yang lebih benar, ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih berkenan, di mana saudara dan saya dalam hidup mengiring Tuhan harus mau dibentuk, diproses, diolah oleh Tuhan, oleh berbagai macam bentuk problem-problem, masalah, tantangan kehidupan ini, supaya iman saudara, iman kita semuanya sebagai pengikut-pengikut Kristus semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kita mengenal akan pribadi Tuhan, semakin hari semakin saudara semakin mencintai Tuhan. Dan oleh karena itu firman Tuhan jelas di sini mengatakan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, saudara kasih Tuhan, ketekunan ini berbicara tentang ketabahan. Ketekunan sinonimnya, persamaannya itu ketabahan. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi banyak kesukaran, tantangan, kesulitan hidup ini, iman kita diuji oleh Tuhan supaya saudara dan saya semakin tabah, semakin tekun di dalam mengiring Tuhan,
Sehingga kalau iman kita semakin tekun, semakin tabah di dalam mengiring Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat di dalam menghadapi problem, tantangan, kesukaran hidup ini, di mana kehidupan ini tidak semakin baik. Hidup ini semakin banyak tantangan, rintangan di akhir-akhir zaman seperti ini, di mana kesulitan banyak terjadi di mana-mana. Tetapi ketika kita semakin bertumbuh dewasa, ketika saudara dan saya semakin tabah, semakin tekun di dalam menghadapi kesukaran problem kehidupan ini, maka firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan di sini firman Tuhan mengatakan ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau iman kita ingin menjadi sempurna, iman kita menjadi utuh, kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan, maka tidak ada satu cara lain hidup yang harus kita jalani, yaitu kita harus berani hidup dalam ketekunan, hidup dalam ketabahan, di dalam menghadapi kesukaran hidup ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi, saudara-saudaraku kasih Tuhan, bagaimana iman kita bisa teguh, bagaimana iman kita bisa menjadi tekun, menjadi dewasa, bertumbuh, berbuah di hadapan Tuhan. Ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan kehidupan ini, hanya ada dua cara yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, di situ firman Tuhan mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi yang pertama, bagaimana iman kita yang dibentuk di proses Tuhan menghadapi kesukaran hidup ini, iman kita menjadi kuat, bertumbuh menjadi dewasa, di mana kita hidup dalam ketekunan atau ketabahan. Yaitu yang pertama, kita harus hidup di dalam perintah Tuhan. Harus hidup dalam perintah Tuhan. Ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi problem, masalah, tantangan kehidupan ini, kalau kita hidup di dalam perintah Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kalau kita melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, maka iman kita akan menjadi dewasa. Kita akan semakin tekun, semakin hidup tabah, kuat di dalam menghadapi proses kehidupan ini, dalam menghadapi pencobaan, kesukaran hidup ini. Yang pertama, kita harus hidup mentaati, menuruti perintah Tuhan. Dan yang kedua, saudara dan saya harus hidup memiliki iman kepada Yesus. Memiliki iman kepada Yesus. Ada banyak orang Kristen yang punya iman. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, punya iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang benar adalah bukan iman sekedar percaya, tapi iman yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu iman yang dibuktikan, yang dilakukan harus dengan satu tindakan. Karena firman Tuhan juga mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara kasih Tuhan, bagaimana kita hidup ini bisa tabah, tekun menghadapi kesukaran, tantangan hidup ini, maka kita harus memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita jalankan dalam hidup ini seturut dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita hidup bertindak seturut iman dalam perintah firman Tuhan, maka kita akan menang di dalam menghadapi setiap kesukaran, setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap kesulitan hidup ini. Sehingga firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ke-1 tadi, ayat yang kedua dikatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Puji Tuhan.
Jadi surah kasih Tuhan, biar renungan firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semuanya. Mari, biar kita hidup di dalam ketekunan, di dalam ketabahan, di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup ini. Biar kita senantiasa mengalami kemenangan kalau kita mau hidup menuruti perintah Allah. Hidup beriman, iman yang dibuktikan lewat satu tindakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, biar memberkati kita semuanya. Dan mari kita berdoa atas berkat firman Tuhan saat ini yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih sudah memberkati kami lewat firman yang kami dengar saat ini. Biar firman-Mu Tuhan termeterai dalam hati kami dengan ukiran kuasa Roh Kudus, sehingga firman Allah menjadi penolong, menjadi pelita yang merema memberkati kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, bentuklah hidup kami seturut firman yang kami dengar, dan berikan kami kuasa-Mu Tuhan untuk mentaati, melakukan firman yang Kau ajarkan ini, sehingga janji-Mu, firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Hidup kami diberkati, dipulihkan. Nama Tuhan yang kami permuliakan dalam hidup ini. Tuhan, biar saat malam ini Kau memberkati istirahat kami, sehingga kami bisa menikmati istirahat malam ini dalam perlindungan penyertaan berkat salum daripada Tuhan. Sehingga kami bangun esok hari dalam rencana kehendak-Mu yang lebih indah. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.